Oke cuy, balik lagi bareng gua di Cryptic Game. Nah, kemarin itu kita udah berhasil buat map baru. Terus memperbaiki macet di dalam gamenya kan. Nah, di video ini tuh gamenya itu udah sejauh mana. Di sini gua udah nambahin 3 jenis monster. Jadi monster yang pertama itu monster kecil. Nah, monster kecil ini nanti akan mengejar karakter kita sampai batas pengejarannya. Jadi nanti dia akan ngikutin aja. Si monster kecil ini nggak punya damage yang terlalu besar, cuman dia punya kecepatan yang sangat tinggi, melampaui kecepatan karakter kita yang udah kita buat. Dan yang kedua adalah monster iblis. Jadi gue namain monster iblis. Nah, monster iblis ini SP-nya besar, tidak seperti monster kecil tadi. XP-nya gede. Selain XP-nya gede, dia juga punya serangan yang sangat besar atau damage-nya itu tinggi gitu. Wait. Nah, setelah gua masukin kedua monster tadi, gue juga masukin satu lagi monster, yaitu monster lord, yang gua tetapin atau gua taruh di dekat goa, terus di hutan, dan juga di toko. Nah, selain itu gue juga nambahin darah di hero kita. Sebelumnya itu hero kita itu atau karakternya itu nggak punya XP kan. Nah, di sini gue nambahin XP-nya. Biar apa? Biar nanti dalam gamenya itu makin seru. Karena di game sebelumnya yang gue videoin itu kan belum ada XP ya, belum ada darah. Jadi saat melakukan apa-apa itu nggak seru. Jadi, nah sekarang gue tambahin XP karena biar nanti ada pertarungan di dalam gamenya. Dan benar sekali, di sini game yang kita udah update ini memiliki serangan. Jadi si karakter kitanya atau hero kitanya punya serangan, punya attack, dan punya damage. Monster yang kita buat juga punya damage kayak gitu. Nah, selain fitur tadi, gue juga nambahin apa itu? Gue juga nambahin fitur, bukan fitur sih, gue merubah kodenya. Kan sebelumnya itu si game saat pertama kali dimulai, aset-aset kitanya itu ditaruh random kan, karena emang kita buat kodenya secara random tapi tidak tetap gitu. Nah, di game ini yang kita udah update, posisi semua asetnya itu tetap, jadi nggak bakalan dia pindah-pindah ke mana-mana lagi. Jadi kondisi mapnya itu udah kayak gitu ya, gitu aja. Perbedaannya kayak mana? Nah, perbedaannya sangat jauh. Di tombol kiri atas itu ada SP. Bar kiri atas itu ada SP. Selanjutnya kita juga punya tombol tag. Tombol aksinya berubah jadi tombol teks. Nah, kayak gitu. Dia nampilin pedang kan. Buat sementara sih kayak gitu, buat serangan si hero nya. Oke, kita cari monsternya. Nah, di sini terdapat monster. Jadi gue tuh masangnya 7 monster kecil ya. Serangannya masih nempel-nempel kayak gini aja dia. Belum ada aksi-aksi menyerangnya si monster kecilnya. Sama sih di monster apa? Di Lord Monster sama di Iblis Monsternya belum ada ya.
belum ada aksi serangan ya. Oke, sekarang kita ke iblis monster. Ke iblis monster. Nah, kayak gini sama aja, belum ada apa-apa, cuman kalian bisa lihat di atasnya itu ada bar XP-nya, ya kan. Di bar XP-nya itu bisa menurun kalau kita serang kayak gini. Di Lord monsternya pun sama, kayak gini-gini aja. Cuman gua eh, setiap monster yang memiliki jabatan lebih tinggi kayak gitu itu mempunyai damage yang lebih tinggi lagi. Kayak Lord ini damage semakin sakit kan. Nah, jadi saat gue nyerang itu mereka akan berkedip. Jadi ya, untuk game yang udah kita update tuh baru kayak gini aja. Jadi selanjutnya apa? Selanjutnya itu kita mau buat aset untuk karakter musuhnya atau monsternya ya. Gue sih buat sementara kita pakai AI dulu. Kenapa? Yang pertama, untuk buat aset 3D itu lumayan lama. Jadi untuk sekedar nampilin hero nya aja dulu atau karakternya aja dulu gitu. Makanya kita di sini pakai AI. Nah, oke, langsung aja kita buat asetnya. Di sini gue pakai AI Gemini ya. Kalian bisa ikutin aja font ini. Kan saya aset gambar pixel monster kelinci yang berukuran 3x3 aja. Nah, biar ini bekerja. Nah, kayak gini. Kalian bisa unduh aja. Oke, setelah itu kalian masuk ini. Kita hapus dulu ini. Klik plus ini ya, pojok kiri atas, terus from gallery. Pilih yang mau kalian edit. Gua kan ini. Ininya kalian usahain kecilin ya. Setelah itu kalian masuk ke tengah ini. Tengah tombol yang paling bawah. Nah, ini ya. Nah, scroll sampai nemu yang ini, earth color. Tinggal centang ininya, klik ini warna hijau. Oke. Nah, kayak gitu. Kalian bisa naikin ininya ya. Gue biasanya pakai yang 15, 12, sorry. Oke, setelah itu kalian save aja. Di sini samping tombol plus ini, save as image, save to gallery kayak gitu. Oke, sebelumnya kayak gini tampilan monster kelincinya mana? Aduh, susah banget kalau kayak gini nih. Nah, sebentar ya. Nah, tampilannya sebelumnya kayak gini. Oke,
kita masukkan asetnya kayak biasa, yang ini. Aduh, kok nggak bisa dipencet tapi gue slow guys, nggak bisa dipencet tapi gue. Nah, ubah namanya biar kalian enak nanti nyarinya. Monster kecil gitu, monster kecil, monster gini ya, underscore kecil gitu. Baik, kalian salin namanya monster kecil tadi, salin pet, masukkan ke asetnya monster kecil ini guys, hapus aja, salin kayak gitu. Emang ada ininya ya, slashnya monster kecil tuh? Nggak ada ding. Pastiin namanya itu sama. Setelah itu apa bang? Setelah itu kita preview, cari monster ya. Mana nih? Nah itu dia, kayak gitu guys monster kecilnya. Masih kaku banget ya dia. Oke lah, nanti kita rubah lagi kodenya, oke? Biar makin hidup game. Aset menambahkan atau membuat aset sementaranya kayak gitu. Jadi kalian bisa pakai AI yang kalian suka atau yang kalian udah biasa pakai. Ingat ya, sementara. Nah jadi nanti kalau misal kalian udah fix nih gamenya, karakter gamenya mau kayak gimana, terus udah bentukannya udah tahu kayak gimana, kalian bisa ganti, kalian bisa buat game atau pixel artnya. Sebelum itu, di sini gue mau menambahin 2 monster lagi kan, karakter monster lagi. Jadi gue sementara ini buat 2 karakter tadi pakai AI Gemini untuk asetnya kayak gitu. Dan ini adalah game yang udah gue tambahin monster kecil atau monster kunci tadi, sama monster iblis, juga monster lord. Nah